Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Salimasari. Saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama ini ada scareware dan ransomware. Scareware adalah perangkat lunak berbahaya yang menipu pengguna agar percaya bahwa komputer mereka terinfeksi, lalu mendorong mereka membeli perangkat lunak palsu untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang kedua ada ransomware. Ini adalah jenis malware yang mengekspresi data dan program pengguna lalu meminta tebusan agar akses dikembalikan. Ransomware sering dikemas sebagai antivirus palsu dan bisa menonaktifkan perangkat keamanan serta akses ke port USB atau DVD. Lalu ada keylogger dan Trojan horse. Keylogger adalah perangkat lunak yang merekam aktivitas pengguna komputer seperti ketikan, email, situs yang dikunjungi, dan percakapan obrolan. Lalu yang kedua ada Trojan horse adalah malware yang tersembunyi dalam program sah dan hanya aktif saat dijalankan oleh pengguna. Trojan tidak mengadakan diri seperti virus, tapi bisa mengendalikan komputer korban dari jarak jauh. Lalu di sini ada bom waktu atau logika. Bom waktu dan logika adalah jenis Trojan yang aktif berdasarkan kondisi tertentu. Ada tanggal, waktu, perubahan sistem, dan digunakan oleh orang dalam yang tidak puas untuk menghancurkan data sebagai bentuk balas dendam. Lalu di sini ada packet sniffer dan steganograph. Packet sniffer adalah alat untuk mencegat dan membaca data lewat di jaringan. Lalu ada steganography adalah teknik menyembunyikan informasi dalam file lain seperti gambar atau suara. Terus di sini ada Rockit. Rockit adalah jenis malware yang dirancang untuk memberi akses tidak sah ke sistem komputer. Rockit menyembunyikan proses file, sambung, jaringan, dan data sistem agar tidak terdeteksi oleh sistem operasi dan program lain. Lalu di sini ada super jumping. Super jumping adalah penggunaan tanpa izin atas program sistem khusus untuk memotong pengendalian sistem reguler dan melakukan tindakan ilegal, semuanya tanpa meninggalkan jejak audit. Penanaman teknik tersebut didapatkan dari SuperZap, sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh IBM untuk menangani kondisi darurat. Lalu ada di sini virus komputer. Virus adalah kode yang dapat mereplikasi diri dan menempelkan pada file atau program yang dapat dieksekusi. Yang pertama ada fase replikasi, virus yang menyebar saat file dibuka atau dibagikan ke sistem lain. Dua, ada fase serangan. Fase serangan ini dapat menghancurkan, mengganti nama, atau menghapus file, atau bisa juga merusak tabel, alokasi file, memblokir akses data, atau menyebabkan komputer gagal booting. Lalu di sini ada saran praktis untuk melindungi komputer dari virus. Yang pertama ada perangkat lunak antivirus, yaitu cara pemasangannya adalah pasang satu perangkat lunak antivirus terpercaya dan terbaru. Lalu ada jangan pasang lebih dari satu antivirus, dapat menyebabkan konflik. Yang ketiga, hindari iklan antivirus gratis yang tidak dikenal. Lalu ada pop-up yang mengklaim menemukan virus dan meminta unduh software palsu. Lalu di sini ada di sini ada yang kedua. Ada pemindaian email, pemindaian semua file masuk baik di server maupun di desktop. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak dan file. Yang pertama ada selalu periksa software baru dengan antivirus sebelum digunakan. Lalu ada hindari perangkat lunak dari sumber tidak resmi atau tidak dikenal. Dan 4, backup dan media penyimpanan.
Lalu, 2 backup file data dan program secara terpisah, dan jangan gunakan flash drive atau CD dari komputer asing tanpa memindai antivirus. Lalu di sini ada gejala umum komputer terinfeksi virus. Pertama, ada gejala umum komputer terinfeksi virus, yaitu komputer menjadi lambat, file besar tak normal. Kedua, ada muncul banyak pop-up. Dan 3, ada pesan atau aktivitas yang mencurigakan. Yang keempat, ada file berubah nama sendiri atau tidak dapat diakses. Yang kelima, sistem gagal booting atau menyimpan file. Nah, ini ada perbedaan virus dan worm komputer. Yang pertama dari aspek, yaitu bentuk. Terus virusnya segmen kode, tersembunyi atau di program file. ROM-nya adalah program sendiri. Ya, terus ada aspek juga, bentuk, butuh tindakan pengguna atau misalnya membuka file. Terus ROM-nya replikasi otomatis, penyebar sendiri. Dampak utama adalah merusak file atau data komputer. Terus ROM-nya adalah mengganggu jaringan penyebaran cepat. Contoh penyebarannya yaitu buka lampiran email terinfeksi, lalu kirim otomatis ke kontak email. Terus ada ancaman dari Bluetooth dan mobile. Bluenasving mencuri data pribadi dari ponsel, kotak, gambar, atau kalender. Lewat koneksi Bluetooth, teknik hacking Bluetooth yang memungkinkan penyerangan pengendalian telepon korban secara jarak dekat tanpa sepengetahuan korban. Yang pertama adalah kemampuan penyerangan, yaitu membuat pendengar panggilan telepon korban atau mengirim dan membaca pesan teks. Lalu di sini ada pelajaran dan kesimpulan yang dipelajari oleh Jason adalah keanekaragaman serangan, banyak jenis serangan komputer yang kompleks dan saling berhubungan seperti XXSS, buffer overflow, MITM, SOL, injection, dan teknik penipuan lainnya. Lalu yang kedua adalah teknik rekayasa sosial. Jason mengenai beberapa teknik seperti pretexting atau prameeting, tetapi juga menemukan teknik baru yang kurang familiar seperti lebar lobit, evil twin, dan Toad, dan lain-lain. Ada malware atau ancaman baru. Nah, ini selain Wallman klasik virus atau kadang malware yang lebih canggih seperti scareware, ransomware, dan rockets yang tadi aku jelasin ya guys. Terus ada serangan berlapis. Hacker sering menggunakan kombinasi teknik misalnya spam email yang mengarahkan korban ke situs berbahaya, yang menginstal malware atau keylogger yang menjadikan komputer korban bagian dari botnet. Dan ada yang kelima, pentingnya informasi pribadi. Informasi yang dibagikan ke media sosial membuat target serangan menjadi lebih mudah disasar, dan serangan semakin canggih dan personal, misalnya serangan phishing yang sangat meyakinkan. Nah, ini ada kesimpulan umumnya, yaitu kasus ini merupakan betapa kompleks dan berbahaya serangan dunia maya saat ini. Serangan tidak hanya menyerang ke sistem teknis, tetapi juga memanfaatkan kelemahan manusia melalui rekayasa sosial dan penyalahgunaan data pribadi, penanganan dan pencegahan pembunuhan, pemahaman penyeluruh tentang teknik-teknik serangan, kesiapan teknik, dan kesadaran pengguna. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.